Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai sistem buku besar dan pelaporan. Sebelum kita meranjak ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Ida Kurniawati, NIM 1817051201. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem buku besar dan pelaporan dan memperbarui buku besar. Perkenalkan, saya Lucia Sriswayandari dengan NIM 1817051003. Di sini saya akan menjelaskan bagian materi yang C dan D, yaitu yang pertama, posting jurnal penyesuaian, dan yang D, menyiapkan laporan keuangan. baik, perkenalkan nama saya Imade Gelgel Satria Negara, NIM 1817051200. Di sini saya akan menjadi moderator sekaligus penyaji dengan materi menghasilkan laporan manajerial. Nah, langsung saja ke materi. Yang pertama, sistem buku besar dan pelaporan. Prosesnya, seluruh aktivitas siklus buku besar dan pelaporan bergantung pada database terintegrasi. Database terpusat tersebut harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi, baik pengguna internal maupun eksternal. Para manajer membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu mengenai hasil operasi pada area tanggung jawab tertentunya. Para investor dan kreditur mengharapkan laporan keuangan periodik dan pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka dalam menilai kinerja organisasi. Berbagai badan pemerintah juga meminta persyaratan informasi yang spesifik. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini, sistem buku besar dan pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan periodik, tetapi juga mendukung pertanyaan secara online. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Seluruh aktivitas buku besar dan pelaporan bergantung pada database terintegrasi. Ancaman utama adalah data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Hal ini dapat menyebabkan para manajer membuat keputusan yang keliru. Untuk menanggulangi ancaman atas data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid adalah menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan untuk meminimalkan risiko kesalahan input dan ketika bendahara dan kontrolir membuat entry jurnal langsung. Ancaman umum kedua dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Dan yang terakhir, ancaman umum ketiga yaitu berkaitan dengan hilangnya atau penghancuran data induk. Yang kedua, mengenai memperbarui buku besar. Prosesnya, aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber. Seperti yang pertama, subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi membuat sebuah entry jurnal untuk memperbarui buku besar. Dan yang kedua, bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin seperti penerbitan dan penarikan utang, pembelian dan penjualan sekuritas investasi, atau ekuisi saham treasury. Entry jurnal per transaksi yang digunakan untuk memperbarui buku besar disimpan dalam file voucher jurnal. File voucher jurnal tersebut berisi informasi yang akan ditemukan dalam jurnal umum dalam sebuah sistem akuntansi manual. Tanggal entry jurnal, akun-akun yang didebit dan dikredit dan jumlahnya. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Ancaman pada tahap ini adalah entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi untuk memperbarui buku besar. Ada dua sumber entry jurnal untuk memperbarui buku besar, yaitu ikhtisar entry jurnal dari siklus sistem informasi akuntansi lainnya dan entry langsung yang dibuat oleh bendahara. Entry jurnal yang dibuat oleh bendahara adalah entry jurnal yang asli. Akibatnya, jenis-jenis edit input dan pengendalian pemrosesan berikut diperlukan untuk memastikan bahwa entry tersebut akurat dan lengkap. Yang pertama, pengecekan validitas, yaitu untuk memastikan bahwa akun-akun buku besar ada untuk setiap nomor akun yang dijadikan referensi dalam entry jurnal. Yang kedua, pengecekan file atau format, untuk memastikan bahwa jumlah file dalam entry jurnal hanya berisi data numerik. Dan yang ketiga, pengecekan saldo nol untuk memverifikasi bahwa dalam sebuah entry jurnal total debit sama dengan total kredit. Keempat, pengecekan kelengkapan untuk memastikan bahwa seluruh data yang terkait telah dimasukkan, terutama sumber entry jurnal. Kelima, verifikasi close-lab untuk mencocokkan nomor akun dengan deskripsi akun dan untuk memastikan bahwa akun buku besar yang benar sedang diakses. Yang keenam, pengecekan tanda saldo akun buku besar untuk memverifikasi bahwa saldo berada pada sisi yang tepat. Debit atau kredit setelah pembaruan telah selesai dilakukan.
Dan yang terakhir, menghitung total yang terjadi untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan sejumlah voucher jurnal. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang bagian C, yaitu posting jurnal penyesuaian. Yang pertama ada proses jurnal penyesuaian yang berasal dari kantor kontrolir. Setelah neraca saldo awal disiapkan, jurnal penyesuaian dibagi dalam 5 kategori sebagai berikut. Yang pertama, akrual. Akrual artinya entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi yang telah terjadi, tapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Yang kedua, penangguhan. Entry yang dibuat dalam akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Yang ketiga, estimasi. Entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Contohnya, meliputi depresiasi dan beban utang tak tertagih. Yang keempat, revaluasi. Revaluasi adalah entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara lain nilai akrual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang kelima, koreksi. Koreksi adalah entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Yang kedua, ada ancaman dan pengendalian. Entry jurnal penyesuaian tidak diotorisasi dan tidak akurat adalah ancaman yang perlu diatasi karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang keliru dan mengarah pada keputusan yang buruk. Untuk mengurangi resiko input yang keliru, jenis pengendalian integritas pemrosesan entry data yang sama yang dibahas sebelumnya. Untuk mencegah ancaman entry jurnal yang keliru oleh bendahara juga harus diterapkan terhadap entry jurnal penyesuaian yang dibuat oleh kontrolir. Pengendalian akses yang kuat mengurangi resiko jurnal penyesuaian tidak diotorisasi. Di sini saya akan membahas bagian yang D, yaitu menyiapkan laporan keuangan. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan sistem pelaporan adalah menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama, proses. Sebagian besar perusahaan melakukan istilahnya tutup buku untuk membuat laporan keuangan baik secara bulanan maupun tahunan. Entry jurnal penutup membuat nol. Seluruh akun pendapatan dan biaya dalam neraca saldo disesuaikan dan memindahkan pendapatan bagi rugi bersih pada laba ditahan. Yang kedua, ada ancaman dan pengendalian. Salah satu ancaman yang ada adalah pembuatan laporan keuangan yang tidak akurat. Pengendalian integritas pengolahan data untuk entry jurnal dikombinasikan dengan penggunaan serangkaian perangkat lunak untuk mendapatkan laporan keuangan dengan resiko kesalahan numerik dalam data yang minim. Laporan keuangan yang curang adalah masalah potensial lainnya. Pengendalian terbaik untuk menanggulangi ancaman terkait kecurangan laporan keuangan adalah dengan review atau audit independen bagi seluruh entry jurnal khusus yang digunakan untuk membuat buku besar. Baik, yang terakhir yaitu adalah menghasilkan laporan manajerial yang merupakan aktivitas akhir dalam sistem buku besar dan pelaporan. Adapun prosesnya yaitu sistem ERP dapat membuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Sebuah anggaran aktivitas operasional menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh tiap-tiap unit organisasi. Sebuah anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus masuk dan keluar kas yang direncanakan untuk setiap proyek model. Adapun salah satu ancamannya yaitu laporan dan grafik yang didesain dengan buruk dapat menyebabkan manajer membuat keputusan yang bias atau keliru. Dan adapun pengendaliannya yaitu dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel untuk mendesain laporan kinerja, balance scorecard, dan memahami prinsip-prinsip desain grafik yang layak. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya akhiri dengan Rama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.